keluar oli gitu dari situnya ya? Iya, teknik motor. Oh, berarti nggak mungkin keluar dari atas ini dong? Nggak mungkin. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, hari ini gua akan bongkar lagi si Melea nih. Seperti yang gua udah mention di banyak video gua belakangan ini, gua akan benerin di bagian shock breaker gua karena ada kebocoran di bagian sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri nih anyway. Untuk yang sebelah kiri sebenarnya aman aja, nggak ada masalah, tapi kayaknya lebih afdol akan gua bongkar semuanya. Bukan gua yang bongkar, nanti akan gua bawa ke bengkel shock breaker gitu. Kalau kalian nanya rekomen nggak ke bengkel-bengkel shock itu, gue juga belum tahu. Jadi di video kali ini kita akan cari tahu apakah rekomen atau enggak cuy. Sebenarnya gue bukan cari bengkel yang terkenal atau gimana sih, gue lebih ke cari bengkel yang deket pertama dan yang bisa ditunggu gitu cuy, karena gue nggak mau nunggu lama-lama gitu ya. Beda cerita kalau sama bengkel-bengkel suspensi yang udah terkenal gitu kan, barangnya harus dikirim dan harus nunggu antrian, dan itu gue paling males. Jadi yaudah, let's go. Gue mau bongkar bodinya dulu nih. Semua cover bodinya mau dilepas karena mau lepas di bagian shocknya dulu. Dan nanti kita akan lihat detail permasalahannya ada di mana, karena gue juga ini masih mengira-ngira. Gue takutnya di tabung oli samping gue yang bocor karena ada dipanas-panasin gitu cuy. Jadi yaudah, let's go, langsung aja kita bongkar si Melea. Dan kalau lagi bongkar-bongkar itu kurang afdol kalau nggak sambil ngopi ya cuy ya. Jadi di sini gue udah siapin kopi untuk menemani gue bongkar-bongkar si Melea nih. Anjir, lampu behel gua patah cuy. Ini dia tampilan daleman si Melea ya. Kotor banget, kotor parah ya. Dan kalau ada yang nanya pengapian Melea pakai apa? Standar cuy. Ini tuh ori toko tuh, 4NS01. Ini gue beli baru waktu itu di harga masih di berapa ya, 475an kalau nggak salah. Sekarang udah 700.000 cuy. Buset, hampir 2 kali lipat. Nah ini kiproknya pakai NMAX ori toko juga. Nah ini kemarin gue bikin di TikTok ya untuk full wave nya kayak gitu. Karburator Nibi Racing, anjas, keren. Nah ini kondisinya kotor parah tuh. Di sini ada oli-oli gitu, mungkin nanti akan gue bersihin juga. Dan ini kondisi shock breakernya untuk yang kiri masih aman. Nanti gue akan lepas dulu biar lebih detail juga. Dan ini untuk yang bagian sebelah kiri, yang sebelah kanan, sorry. Sumpah ini kotor banget ya guys. Tuh. Ini gue curiga dari sini nih ada bocor nih. Oh, soalnya sampai ke belakang cuy. Tuh ya. Nanti deh biar lebih detail gue copot dulu, gue bersihin. Terus coba di lihat yang hasil penyokannya tuh. Menjijikan guys. Oke, kita bongkar dulu ya shocknya. Karena nih kalau gue usap gini kayak gini guys. Dan ini baunya bukan bau oli samping ya, lebih ke bau oli shock kayak gitu guys. Dan warnanya juga bukan warna oli samping. Oke guys, ini dia shock bagian kanannya.
Ini udah gua bongkar dan kondisinya sangat-sangat menjijikan ya guys ya. Jadi di sini udah kemakan tuh, kegesek. Padahal ini cuma kegesek sama tabung oli samping loh. Karena saking lamanya kegeseknya jadi kemakan kayak gini. Dan di bagian kompresinya juga nih, knop kompresinya juga kena baret, nggak masalah lah. Jadi di bagian sini ini tuh masih ada bau-bau oli samping. Tapi kalau di bagian sini ini udah nggak ada bau oli samping cuy. Jadi sebenarnya gue agak-agak gambling nih. Mesti dicek atau enggak nih di bagian tabungnya ya guys. Karena gue curiganya di bagian sini sini baunya bukan bau oli samping guys. Tapi kalau dilihat dari jalurnya nih, dari sini itu basahnya ke sini, terus ke sini guys. Terus turun ke bawah sini tuh. Ya, ke situ tuh. Dan finishnya di sini. Setelah gue analisa dulu ya guys. Harus gimana nih enaknya. Baru nanti dieksekusi lagi. Oke. Ini kondisi di bagian tabung oli samping yang hasil gue panasin guys. Nah ini gesekan sama knop kompresi. Dan ini gesekan sama bagian shocknya ya, kayak gini. Dan ini, aduh, menjijikan banget guys, sumpah. Tuh, ini kayaknya harus dibersihin dulu supaya bisa dicek apa benar ada rembesan dari sini. Tapi kalaupun iya, kemungkinan besar kok shocknya itu nggak bocor ya guys. Jadi ngalir dari sini memang nggak ada wanginya, itu mungkin karena ya udah lama di luar gitu guys. Jadi udah lama ketiup angin, jadi udah nggak ada tuh aroma oli sampingnya. Nah itu analisa gua ya guys. Oke guys, ini shock breakernya udah gua copot dan gua udah cuci juga. Ini untuk yang sebelah kiri. Nah ini udah gua cuci tuh bersih. Dan ini udah gue cuci juga yang sebelah kanan. Tuh kayak gini kondisinya. Dan sebenarnya tadi udah gue coba-coba ya, karena gue mau menganalisa apakah benar dugaan gue yang shock kanan ini bocor. Dan setelah gue tes tekan-tekan gitu ya guys, kayaknya memang yang sebelah kiri ini dia berbaliknya agak ngejeduk dikit gitu guys, daripada yang kiri. Dan yang kiri kalau ditekan gitu dia ada bunyi apa ya, kayak ya olinya gitu loh, oli shocknya tuh kayak yang bunyi kayak ada main gitu. Dah kalau yang sebelah kanan ini dia nggak ada bunyi sama sekali. Ini langsung aja gue praktekin ya. Oke, pertama ini yang kiri dulu, semoga kedengeran sih suaranya. Oke, dan ini yang kanan. Nah, kayak gitu guys. Ini cuma analisa aja, gue nggak tahu emang beneran bocor atau enggak. Dan memang ada bunyinya sedikit, cuman ini yang bikin gue bingung guys. Apakah harus gue bawa ke bengkel suspensi untuk diganti cairannya, itu diganti olinya, sekalian cek seal-sealnya masih bagus atau enggak, atau gue benerin tabung oli samping. Tapi tabung oli samping udah pasti akan gue benerin sih, karena gesekannya cukup parah dan gue takut ada bocor juga ya. Dan memang kayaknya udah ada bocor sih, udah ada rembes gitu. Jadi kasih gue waktu, gue akan mikir dulu, nanti gue akan lanjut lagi. Berlama-lama kemudian. Oke, setelah berpikir cukup lama, dan gue juga nggak punya waktu lama juga nih, udah makin sore dan gue takutnya hujan. Jadi gue putusin untuk gue bawa ke bengkel shock untuk ganti oli shock, sekalian check up seal-sealnya apakah masih bagus atau enggak. Karena tadi setelah gue amat-amati memang di bagian yang kanan ini dia ngebaliknya agak ngejeduk gitu guys, beda sama yang kiri. Kalau yang kiri masih ke masih dibilang smooth gitu, karena ada bunyi oli shocknya gitu loh.
Jadi ya udah, ini gue bawa dulu ke bengkel shock. Mungkin nanti akan gue rekam sedikit-sedikit progresnya kayak gimana untuk shock breaker gue ya. Oke, sekarang gue udah sampai di bengkel suspensinya. Ini ada di Maruga ya, Jalan Maruga Pamulang. Nama bengkelnya? Nama bengkel apa bang? D2 Suspension. Apa? D2 Suspension. D2 Suspension. Oh ini nih. Nah, D2 Suspension. Ini banyak sok-sok standar juga ada. Nah ini bro, kita lagi nyervis RCB bro. Nah ini sama sih, tabung gini ya, tabung. Nah, ini. Oke, nanti kita lihat gimana progresnya, apakah bisa sembuh ini. Jeduk di sebelah kanan, kalau kiri masih aman, cuman ya dua-duanya balance lah ya, dibenerin, disegerin semua oli shock ya. Oke, sekarang giliran shock gua nih yang dipegang. Jadi nanti akan dicek up lah apa-apanya yang mungkin ada kerusakan, dan sekalian juga dibersihin guys. Ini yang kanan, ini yang kanan. Nah itu untuk reboundnya tuh mas. Terus untuk kompresi. Oh, ini ngecek tekanan nih mas. Olinya aja. Oke, aman berarti, seal-sealnya aman, cuma olinya aja yang disegerin nih, kiri dan kanannya. Karena emang masalah cuma di bagian kanan sih, untuk kiri masih enak banget. Tapi kan nggak mungkin cuma sebelah yang diganti olinya. Ya udah berapa tahun? 2 tahun lebih nih. Iya udah umurnya. Karena sempet juga mas di jalan tuh, mana ada salah satu baut shock yang copot, jadi monoshock. Di Pantura waktu itu. Jadi ya udah, nanti dilanjut lagi guys. Ini ngatin masnya kerja dulu. Tapi ini udah dicuci sih, udah lumayan bersih dari rumah ya. Tapi untungnya seal-sealnya aman. Iya jarang. Tapi kalau seal ini rusak ada gantinya mas? Udah ready. Oh udah ready. Guys mantap. Jadi ini rekomendasi sini untuk yang warga Tangsel. Ini gua ada di dekat itu sekolahan Waskita tuh guys. Jadi ini D2 suspension ya. Buangnya kemana? Oh sini. Udah encer banget guys. Kalau encer mah emang encer. Oh. Kalau oli kayak gitu mah, soalnya kalau dikasih kental ya. Keras dong ya. Iya, kalau buat balap. Oh, untuk harian mah nggak rekomen ya. Oke. Sakit Yang ada sakit pinggang. nyeri bujur ya. Nah ini dalemannya kayak gini guys. Kemarin sempat denger seal yang bagus tuh kayak gini. Apa yang ada seal yang bagus, ada yang kemarin tuh ngedengar yang RCB apa ya? Ada sealnya yang gampang rusak. Kalau gue ada 2 tipe.
Kalau yang tipe kayak gini, ini kan sealnya seal kecil. Ah, Ya kan sealnya di dalam. oh iya. Ya, beda sama seal yang kayak gini. Ini yang biasa yang KW. Oh, Stoknya kalau sok model-model KPC kayak gini nggak ada sealnya kayak gini. oh gitu. Dia sealnya di sini. Kenapa? Karena dia nggak jarang, istilahnya apa? Jarang bocor kan? Iya. Nah, karena sealnya kuat. Oh gitu. Soalnya dia beda, harganya pun juga lumayan. Kalau ganti seal berapa kira-kira? Kalau ganti seal, harga sealnya aja cepet Cepet. satu. Oke. Gitu. Wih, lumayan guys. Untung aman ya. Kalau yang ditabungnya tadi, kalau seal yang tabung itu, Oh di sini, Hah? kalau ini mah kan balon. oh balon. Balon enggak. Murah itu ya. Tapi dia ada dua. Ada yang balon, Hah? ada yang klep. Kalau yang Oh. klep jangan rusak, kalau balon jangan sering rusak. Kalau KTC gini pernah bongkar nggak? Apa isinya? Ada yang balon, ada yang Oh, klep. ada dua tipe juga. Biasanya sih kalau kayak ini mah balon lah. Balon ya? Balon. Kalau tipe kayak gini mah dia sama kayak FPV. Balon, dia balon. Oke itu guys. Kita buka. Mau dibuka emang Mang? Kan kalau ini begitu ya. Oh iya benar. Oke, nanti kita lihat. Kalau untuk suspensi depan banyak setiap bengkel bisa ya. Setiap bengkel bisa, cuman ngatur kamunya di lapangan. Oh, kalau sok belakang nih emang spesialis harus. Oh guys, dibersihin juga guys. Wih. Ini mau ada SOP ya Mang? SOP ini mah ya, dibersih-bersih gini. Oh ini udah SOP guys. Jadi udah pasti dibersihin. Nih. Kalau yang nggak masalah mah aman. Nggak terlalu kotor. Oh iya. Oke, ini sekarang mau pembongkaran tabung soknya. Penasaran sih cara bukanya gimana ini. Kayaknya nggak ada baut di situ. Ya ada klip. Ada seneken gitu. Kayak buka sok depan dong ya. Langsung keluar banyak tuh. Kepompa ya berarti. Oh, itu ada klip di situ. Mirip kayak buka shock breaker. Shock breaker cuman jauh lebih rumit sih. Itu udah kekuat gitu. Kotor. Kan Hah? kotor jadinya susah. Oh. Biasanya nggak gini, gampang. Ya, kalau yang ini yang kanan ya. Yang kanan emang jorok banget sih. Di bawah tabung oli soalnya. Tabung oli samping. Nah, Ini sama Mang siapa namanya Mang? Den, Mang Denny. Oke. Ini disabut. Tadi kan ada dua, balon sama klep. Kayaknya mah balon ini mah. balon. Balon. Oh gitu bentuknya. Ini kan sing robek ini. Kalau bisa ini bocor. Oh, soknya bocor. Keluar oli gitu dari situnya ya. Iya. Oh, berarti nggak mungkin keluar dari atas ini dong? Nggak mungkin. Oh iya iya iya. Oke. Minimal tahu inilah mekanismenya. Full dibedah guys, shock breakernya guys. Jamin jadi lebih enak lagi nih. Ini rekomendasi banget ini ya buat teman-teman. Saya lagi bilangin ya, yang daerah Tangerang Selatan nih, di kawasan Maruga dekat patokannya sekolahan Waskito. Mungkin maju lagi ke depan sini, sekitar 500 sampai 600 meter lah dari Waskito. Kalau di sana bundaran Maruga. Ini namanya D2 Suspension.
Ya udah kelihatan lah dari depan juga tampilan bengkelnya. Udah guys ya, nggak usah terlalu tahu banyak lah. Nanti malah buka bengkel sok lah. Oke, ini udah penerapan ya. Ini kondisi ribbon full ya. Full. Ribbon di setting full, sekarang lagi dikendorin. Jadi ini kata Mang Denny ada indikasi bocor karena berbaliknya nggak langsung full kayak gini guys. Jadi agak naik pelan terus diem dulu baru naik lagi. Karena di sini kan diisi angin. Lah, ini aman. Dan di situ juga diukur ada tekanan barnya berapa yang masuk ke shock breaker ini gitu. Nah ini diapain? Oh, dicek ada kebocoran atau enggak. Aman ya? Oke, udah aman guys. Ternyata memang kurang aja anginnya tadi. Oke, aman lah. Semoga nggak ada yang rusak-rusak. Ini tuh dibenerin gini biar nggak ganti shock gitu Mang. Maksudnya. Jadi yang ada kita benerin. Tapi kalau ada rezeki lemah ya belilah. Tapi kalau belum ada ya udah diperbaiki dulu yang ada ya guys ya. Dan cabang D2R ini juga ada 4 katanya. Ini yang di sini yang di Ciater ini yang intinya. Sisanya ada di mana ya Mang? Cipayung, Kompas, Serua mau Bambu Apus. Oh, masih di wilayah Tangsel juga guys, masih di wilayah Tangsel ya. Jaraknya agak berjauhan. Iya. Kalau di sana ada masalah lah. Oh gitu. Oh gitu guys. Jadi ada keuntungannya lah. Ada tujuan kenapa dekat-dekat gitu. Kayak tadi aja ada yang nyari bos apa tadi tuh? Iya, bosing shock breaker punya fiction. Nyarinya ke cabang gitu yang ada. Ya itulah untungnya kalau punya cabang yang dekat-dekat. Oke, mungkin teman-teman ada yang dekat-dekat cabang yang tadi gue sebutin bisa langsung aja mampir ya buat servis shock breaker kalian. Ini kayak gue nih shock breakernya bener-bener dibedah sampai dalam-dalamnya nih kayak gini cuy. Dibedah habis. Oke. Nah ini pemasangan spring tinggal pemasangan aja sih. Nanti gue lanjut di rumah aja ya. Oke guys, sekarang gue udah di rumah dan ini dia kondisi shock breaker yang udah diservis ya hitungannya. Diservis dan diganti oli shocknya cuy. Jadi udah grace lagi sih harusnya dan untungnya juga nggak ada kebocoran ya dari shock breaker KTC gue ini guys. Tuh, dan kita juga tadi udah lihat gimana sih mekanisme dari shock breaker tabung khususnya KTC Kitako ini guys. Dan biayanya yang tadi gue keluarin adalah 150.000 untuk servis shock KTC dual shock ini yang tabung dan garansi 3 bulan. Guys, gokil sih. Jadi ini gue rekomendasi banget sih ada garansinya cuy soalnya. Karena balik lagi memang ini pekerjaan tangan, ada miss atau kesalahan saat pengerjaan tuh memang sangat diwajarkan ya. Tapi dia menggantinya dengan sebuah garansi dan itu menurut gua rekomendasi banget.
Dan ini dia shock breakernya, gue mau coba dulu. Ini untuk preloadnya dinaikin paling atas tuh ya sama dia. Katanya ini settingan standarnya shock ATC, katanya sih gitu guys. Nah itu paling atas juga. Coba gue mau tekan-tekan lagi nih, ada perubahan atau enggak ya guys. Let's go. Oke, ini untuk yang shock breaker bagian kanan nih. Coba. Sekarang udah ada bunyinya cuy. Untuk yang iya bener yang kanan kan. Tuh kayak gini. Udah ada bunyinya ini sekarang. Gokil. Coba sekarang yang kirinya ya. Coba. Oke. Sekarang udah sama-sama ada bunyinya. Dan itu ya apa ya namanya, indikasi orang awam aja guys. Sekarang coba gua mau si preloadnya ini gua ke hardin ya, kan ini paling mentok nih, paling mentok. Dan oh ya, kata Mang Dani tadi selaku mekanik shock breaker, katanya kalau untuk KTC gini ya, ini disarankan kliknya ini sering-sering dimainin, diputar, karena nantinya akan rawan macet. Dan kalau macet itu susah untuk diputar-putar dan harus dibongkar. Dan kalau udah dibongkar, feel-nya pun nggak sama kayak gini cuy, pasti akan ada seret-seretnya. Jadi sangat direkomendasiin banget sama Mang Dani untuk diputar-putar aja gitu. Ya sekedar putar-putar aja, tapi harus kalian marking ya. Harus kalian marking supaya settingannya nggak berubah gitu. Kayak gue gini dikasih apa namanya, tip X kayak gini guys. Aduh sorry ya, ngaco mulu nih. Coba ini gua kasih berapa klik ya. Coba 20 klik deh ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kayak gini enaknya setting di motor nggak sih? Jadi pada intinya gue udah beres untuk service shock breaker. Nanti untuk setting-setting kalau udah di motor aja. Dan kemungkinan ini nggak akan gue langsung pasang ke simile ya, karena gue harus beresin dulu di bagian tabung oli sampingnya yang kayaknya ada indikasi bocor guys. Jadi videonya nggak akan gue rekam sampai gue pasang ini shock dan nempel di motor. Jadi inti dari video ini adalah di sini gua service shock breaker, dan kita juga tadi udah dapet banyak ilmu ya menurut gua tuh, mulai dari kita tahu mekanisme shock breaker ini, terus juga cara perawatannya, dan seal-seal ini pun bisa diganti ya. Jadi seal-seal ini pun bisa diganti, dan ya kita udah tahu banyak tentang shock breaker ini deh. Itu poin plusnya untuk video kali ini. Asik, udah ada isinya cuy di video kali ini ya. Oke guys, jadi untuk video service shock breakernya gue udahin sampai di sini. Dan untuk pemasangannya nggak akan gue rekam karena gue harus bebersihan dulu ya di si Milea ini, khususnya di bagian tabung oli samping. Gue harus ngecek apakah ada kebocoran atau enggak. Gitu guys. Jadi videonya sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.